Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi value engineering, yaitu proyek Truk Delta Facility. Yang pertama yaitu deskripsi proyek. Proyek ini berfokus pada alternatif untuk kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memotong sungai Sacramento dan sungai San Joaquin Delta untuk memberikan air sungai Sacramento lebih langsung ke bagian delta selatan. Sebagai ganti melewati delta, proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara delta. Kanal baru ini akan dibuang ke delta tengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran dan mengurangi salinitas di lokasi ekspor di delta selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Konsep dari tim proyek untuk tim nilai. Struktur intake baru di HUD CE menarik 4000 CVS dari sungai Sacramento. Intake baru akan memiliki struktur trash rack atau fish screen. Stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake. Yang terakhir yaitu di ujung ilir kanal akan ada struktur outlet berpagar untuk mencegah ikan berenang di hulu ke stasiun pompa. Metode value engineering. Pada proyek ini menyesuaikan dengan pedoman standar internasional atau SAFE yang menggunakan 6 fase pekerjaan dalam bentuk diskusi kelompok dengan anggota dari berbagai disiplin ilmu. Metode yang digunakan dalam value engineering ini adalah mencari alternatif solusi terbaik dari hubungan fungsi dengan hasil yang didapat dan disesuaikan antara harga maupun waktu. Berikut adalah gambar fasilitas intake. Selanjutnya yaitu ada diagram proses value engineering. Ada dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pre-workshop, yaitu yang kedua value methodology workshop, yang ketiga post-workshop. Pada tahap pre-workshop ada prepare for workshop, review dokumen, prepare models, dan analyze estimate. Pada tahap value methodology workshop ada information phase, function analysis phase, creative phase, evaluation phase, development phase, dan presentation phase. Yang terakhir pada post workshop ada dokumen workshop result, owner or design evaluation of recommendation, resolution meeting, dan dokumen decision and finalized report. Berikut adalah tabel total biaya setelah dilakukan studi value. Berikut adalah poin-poin hasil studi value engineering. Pada alternatif nomor CF04 yaitu melakukan pengalihan saluran. Alternatif nomor CF10 struktur saluran pengambilan. CF15 membuat saluran pemotong. CF19 pengalihan beberapa lokasi. CF38 meningkatkan kapasitas pengaliran saluran air. DF01 menggunakan vertical plate screen. DF27 menyediakan saringan sampah pada saluran intake. Alternatif CF04 melakukan pengalihan saluran dari HUD ke low slope menggunakan saluran trapesium untuk mengurangi jarak total saluran. Deskripsi konsep asli melakukan pengalihan 4000 CVS air dari sungai Sacramento di HUD dan mengalirkannya ke Suffolk dengan menggunakan saluran trapesium seperti yang ditunjukkan dalam memorandum TDF. Deskripsi konsep alternatif. Konsep alternatif dapat mengurangi jarak total pengangkutan dan mempersingkat saluran. Pengurangan isi pada pompa sehingga biaya yang dibutuhkan jauh lebih murah. Menerapkan langkah-langkah yang layak untuk mengurangi penampang saluran. Meminimalkan kehilangan air pada saluran dan biaya lingkungan, sosial maupun ekonomi. Cost saving summary. First cost $358.936.000. Alternatif CS10 struktur saluran pengambilan di utara Walnut Grove atau Loki. Kelebihan dari konsep alternatif ini adalah yang pertama yaitu masing-masing alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek. Yang kedua, mengurangi dampak langsung yang diperlukan dan dampak lingkungan maupun ekonomi yang terkait. Yang ketiga yaitu meninggalkan 4000 CVS di sungai Sacramento dari HUD ke kota Loki. Cost saving summary. First cost option A $389
$232.861.000. First cost option B $232.556.000. First cost option C yaitu $450.431.000. Alternatif CF15 membuat saluran pemotong melintasi Staten Island ke South Fork. Deskripsi konsep asli. Outlet struktur dengan perangkat pembuangan energi dan fish track atau penghalang. Deskripsi konsep alternatif. Konsep alternatif Georgiana Slope di Walnut Grove mengalihkan 4.000 CVS air Sungai Sacramento untuk dipindahkan ke Fork Selatan Sungai Mokelumne. Di utara, pertemuannya dengan Beaver Slope. Ukuran pengalihan sama dengan konsep aslinya. Fitur utama termasuk struktur intake dengan fish track di sungai, pintu air radial, pompa low head, jembatan servis, jembatan jalan Tanggul Selatan, dan struktur outlet di sungai. Cost saving summary. First cost yaitu sebesar $316.554.000. Alternatif CF19 mengalihkan beberapa lokasi untuk mempertimbangkan kapasitas saluran hilir. Deskripsi konsep asli. Yang pertama yaitu menambahkan fasilitas pemasukan termasuk trash rack, screen fish, dan gerbang pengendali banjir. Kedua yaitu outlet struktur dengan perangkat pembuangan energi dengan screen fish atau penghalang. Yang ketiga yaitu kanal tak bergaris sepanjang 12 mil. Yang keempat, kotak beton bertulang gorong-gorong sifon di Stone Lake Drain, Lost Slope, dan Sungai Mokelumne. 5 yaitu 5 jembatan jalan. Deskripsi konsep alternatif. Alternatif ini menyediakan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4.000 CVS. Konfigurasi masing-masing pengalihan akan dikembangkan berdasarkan kapasitas saluran penerima hilir yang ada dan disesuaikan dengan jarak ke saluran penerima, kendala lingkungan, kondisi lokal, dan kemampuan untuk memenuhi peningkatan kualitas air tujuan. Cost saving summary. First cost site 1 $60.553.000. First cost site 1A yaitu sebesar $49.450.000. First cost site 2 yaitu sebesar $57.633.000. First cost site 3 $57.105.000. First cost site 4 $54.513.000. First cost site 5 $52.490.000. First cost site 6 $55.655.000. Alternatif CF8 meningkatkan kapasitas pengalihan saluran air DCC dan menambahkan fish screen. Deskripsi konsep asli. Fasilitas DCC yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta pusat dan selatan melalui Snodgrass Slope dan sistem saluran Mokelumne. Fasilitas pengalihan yang dimiliki dan dioperasikan oleh US Bureau of Reclamation atau yang disingkat USBR saat ini mampu mengalihkan hingga sekitar 9.000 kaki kubik per detik atau CVS air dengan gravitasi atau tanpa pemompaan dari Sungai Sacramento. Deskripsi konsep alternatif. Yang pertama yaitu perbaikan gerbang di sisi yang ada. Yang kedua meningkatkan kapasitas pengalihan di sisi dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada. Yang ketiga yaitu memperluas saluran pengalihan di sisi yang ada. 4. Penyediaan fish screen di saluran yang melebar untuk menangkap ikan yang melewati gerbang baru. Penyediaan sistem pengumpulan ikan dan pompa kembali. Cost saving summary. First cost untuk 12.000 CVS adalah sebesar $369.383.000. First cost untuk 4.000 CVS yaitu $140.583.000. Alternatif DF1. Penggunaan vertical plate screen. Deskripsi konsep asli. Konsep aslinya menggunakan banyak vertical plate screen yang terletak di dalam saluran intake. Vertical plate screen ini akan dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis yang dapat disesuaikan.
Deskripsi konsep alternatif. Fasilitas reverse freeze screen yang diusulkan di sungai akan mencakup sekitar 1.200 kaki panjang dengan 20 kaki lebar untuk memberikan kecepatan pendekatan 0,2 fps. Selain itu, panel sembur akan disediakan sebagai sistem bantuan hidrolik darurat jika beda tinggi jatuh antara sungai dan forebay sangat kecil. Alternatif DF27 menyediakan saringan sampah pada saluran intake. Deskripsi konsep asli. Menempatkan seluruh struktur intake di sisi tanggul sungai. Hal ini membutuhkan tanggul yang harus direkonstruksi untuk memenuhi kebutuhan yang baru. Selain itu, untuk mencegah kemungkinan banjir, gerbang kepala disediakan di bagian hilir dari saringan ikan dan di bagian atas stasiun pompa. Deskripsi konsep alternatif. Untuk menjaga ukuran freeze screen lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa dari banjir, diletakkanlah saringan sampah di Sungai Sacramento. Berikut adalah hasil studi value engineering. Pada alternatif CF04, fungsi tetap sumber daya menurun. Pada alternatif CF10, fungsi tetap sumber daya menurun. Pada alternatif CF15, fungsi tetap sumber daya tetap. Pada alternatif CF19, fungsi meningkat, sumber daya menurun. Pada alternatif CF38, fungsi tetap, sumber daya menurun. Pada alternatif DF1, fungsi meningkat, sumber daya meningkat. Pada alternatif DF27, fungsi meningkat, sumber daya menurun. Terima kasih.